Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami akan membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ingin bertanya. Saya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh. Setelah sampai di masjid, sholat berjamaah subuh sudah berlangsung, didirikan. Akhirnya saya tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Pertanyaannya adalah, bolehkah saya mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh setelah melaksanakan sholat subuhnya? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada saudara atau saudari yang bertanya, apabila kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh dan kita sudah menemukan sholat berjamaah subuh sudah didirikan, sehingga kita tidak sempat melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, maka yang harus kita lakukan adalah laksanakanlah sholat sunnah qobliyah subuhnya setelah Anda selesai melaksanakan sholat fardu subuh. Dan melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh setelah melaksanakan sholat fardu subuh itu bukan qadha. Itu bukan qadha. Selama masih dilaksanakan pada waktunya sholat subuh. Karena waktunya sholat qobliyah subuh itu mulai daripada masuknya waktu subuh sampai berakhirnya waktu subuh. Nah, selama sholat qobliyah subuh dilaksanakan pada waktu tersebut, pada waktu subuh tersebut, maka itu bukan statusnya sebagai qadha. Nanti disebut qadha ketika kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuhnya setelah keluarnya waktu subuh. Kan waktu subuh sekarang berakhir. Coba lihat di waktu syuruk di waktu syuruk itu di waktu di jadwal sholat yang ada di Google. Coba ketik jadwal sholat sesuai dengan nama daerahnya masing-masing. Di situ waktu subuh sekarang jam 4.46 untuk waktu sekarang tapi kan setiap hari ada perubahan, berapa hari itu ada perubahan, dan berakhir kalau tidak salah jam 6 lewat 5 menit. Itu waktu syuruk. Waktu syuruk itu adalah batas akhir waktu melaksanakan sholat subuh, batas akhir waktu sholat subuh. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuhnya itu setelah waktu syuruk atau setelah berakhirnya waktu sholat subuh, berarti barulah status sholat sunnah qobliyah subuh kita itu statusnya sebagai qadha. Misalnya kita datang ke masjid, sholat berjamaah subuh sudah berlangsung, kita langsung ikut di situ. Setelah sholat subuh, mungkin karena cerita dengan temannya atau sibuk berzikir atau membaca Al-Quran, sehingga lupa mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Nanti diingat setelah jam 7, berarti kan waktu sholat subuhnya sudah berakhir. Baru dia mendirikan sholat sunnah qobliyah subuh di jam 7 tersebut, barulah itu statusnya sebagai qadha. Karena kenapa? Karena sudah dilaksanakan di luar waktu subuh. Dan melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh setelah waktu subuh itu tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Yang tidak boleh itu Anda menyengaja. Misalnya Anda ada di masjid, menunggu waktu sholat subuh, tapi Anda tidak sholat sunnah qobliyah subuh, sengaja untuk melaksanakannya setelah sholat subuh, itu sudah tidak yang dilarang oleh ulama kita, sebagaimana yang disampaikan juga oleh guru kita Buya Yahya. Akan tetapi jika tidak sengaja, mungkin karena kita datang terlambat tadi, sehingga tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh sebelum sholat subuh, lalu kemudian kita melaksanakannya di waktu sesudah sholat subuh, itu tidak ada keharaman di situ. Karena yang kita kerjakan adalah sholat sunnah rawatib, bukan mengqadha, adalah sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Yang tidak boleh dilakukan di 5 waktu yang diharamkan itu ada 2 sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang tidak ada judulnya. Usolli Allahu Akbar, saya niat sholat Allah, namanya sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir.
Ya, yang sholatnya dulu, lalu kemudian sebabnya di belakang. Contoh sholat sunnah umroh. Ya, kita kan sholat sunnah dulu baru umroh. Berarti sebabnya sholat sunnah itu disebut dengan sholat sunnah mutaakhir. Ya, atau sholat sunnah istikharah. Ya, sholat sunnahnya dulu baru istikharahnya di belakang. Maka itu disebut dengan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Nah, itulah yang dilarang untuk dilaksanakan di 5 waktu yang diharamkan, termasuk setelah melaksanakan sholat subuh. Tapi kalau melaksanakan sholat rawatib seperti dalam kasus tadi, ya itu tidak diharamkan. Ya, jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya, bahwa jika Anda mengalami hal yang demikian, ya maka tetap melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh dan statusnya bukan sebagai qadha. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Kita baca sebanyak 33 kali. Ya, kemudian setelah selesai membaca subhanallah sebanyak 33 kali, ya kita baca Subhanallah wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah 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 alhamdulillah. Ya, begitu juga alhamdulillah kita baca sebanyak 33 kali. Setelah membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahu Akbar 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 juga sebanyak 33 kali. Setelah membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم